Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainisha Sabina Radiatri dengan NIM 1232161. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjawab soal UAS Geologi Struktur untuk nomor pertama. Di sini diketahui yaitu untuk NIM saya yaitu 061, plan A yaitu memiliki strike dan dip 215 dan 30, B 245 dan 40, C 35 dan 40, dan D adalah 305 dan 40. Untuk langkah pertama yaitu kita menginput semua data yang telah diberikan ke dalam aplikasi Stereonet. Pilih planes, lalu kita beri nama A. Lalu ini diketahui 215 dan 30 untuk strike and dip-nya. Selanjutnya yang B yaitu 245 dan 40. Lalu C yaitu 35 dan 40. Dan D yaitu 305 dan 40. Maaf. Soal pertama yaitu ditanyakan kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B. Kita pertama yaitu menyatukan data A dan B. Untuk A 215 dan 30. Lalu kita tambahkan yang untuk yang B yaitu 245 dan 40. Ini kita matikan semuanya ya. Lalu setelah menyatukan dua bidang A dan B, kita melakukan pulse yaitu calculation dan pilih pulse. Lalu membuat sebidang A dan B. Di sini sebidang A dan B itu yaitu 10 dan 63. Maaf. Lalu selanjutnya yaitu kita polskan sebidang A dan B. Dan ini merupakan jawaban untuk 1.1. Yaitu memiliki tren 280 dan plunge yaitu 27. Selanjutnya pertanyaan untuk 1.2 yaitu kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Kita membuat ini garis titik yang membagi dua antara pulse AB yaitu 143 dan 55. Kita pilih lines. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita membuat bidang yang mempertemukan antara titik tengah pulse AB dan jawaban nomor 1.1.
yaitu 111 dan 70. Ini merupakan jawaban 1.2, yang mana merupakan kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B, bidang sumbu antikline. Selanjutnya yaitu kedudukan garis bidang C dan sayap A. Kita membuat satu dataset yaitu data A dan C. Pilih planes, lalu kita beri nama AC. Diketahui untuk A yaitu 215 dan yang C itu 35 dan 40. 215 dan 30. Lalu yang C yaitu 35 dan 40. Lalu selanjutnya kita mempolskan bidang AC dengan cara calculation lalu pilih pulse. Setelah itu kita membuat sebidang AC, yaitu mempertemukan ini 2 titik pulse AC. Kita pertemukan, mohon maaf ini agak susah karena harus manual, karena laptop saya tidak bisa untuk yang enter with mouse itu. Nah, ini kita temui potongannya yaitu maaf, di strike 306 dan 89. 306 dan 89. Lalu kita beri nama sebidang AC. Lalu sebidang AC ini kita pulskan. Ini merupakan jawaban dari 1.3, yaitu kedudukan garis bidang C dan sayap A. Lalu selanjutnya 1.4 ditanyakan sudut antara sayap A dan sayap B. Sudut antara dan sayap A dan sayap B, kita membuat pulse sayap A dan B dalam satu dataset. Satu, 25 dan 60. Lalu 155 dan 50. Setelah membuat pulse A dan B dalam satu dataset, kita mengblok ini dataset pulse-nya ini. Lalu kita pencet calculation, lalu kita pilih angle between dan selected lines. Ini lalu kita calculation
angel between, lalu selected lines. Maaf, mungkin ini bisa kita hapus dulu. Maaf, ini pilih line, lalu kita beri nama AB. Maaf, tadi terjadi bug 12560. Lalu kita tambahkan lagi 155 dan 50. Lalu kita blok semua datasetnya ini, lalu calculations, angel between, and selected lines. Nah, ini kita ketemukan yang angle-nya 19,7 derajat. Lalu kita screenshot. Lalu kita save di Word ya. Kita Word file, lalu back in document, kita simpan di sini untuk biar tidak hilang. Lalu selanjutnya 1.5. Yang ditanyakan adalah sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Yaitu pertama kita buat pulse bidang AC yang telah didapatkan tadi, ini di 1.3 ya, dengan bidang B. Untuk pulse bidang B kita dapatkan 155 dan 50. Lalu kita gabungkan dengan dataset baru. Maaf, itu lines. Ini 116 dan 41. Lalu B-nya 155 dan 50. Kita beri nama AC dan B. Lalu kita blok ini datasetnya. Lalu calculations, angel between, and selected lines. Nah, jawabannya adalah ini ya, 180
line selected 216 derajat, 1 derajat, dan 155 derajat, dan 50 derajat. Kita screenshot. Lalu jangan lupa kita save di Word yang tadi ya, biar tidak hilang. Ini merupakan jawaban 1.5. Selanjutnya untuk 1.6 yaitu ditanyakan 1.6 yaitu pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Tak mungkin secepat itu kau lupa. Tak mungkin secepat itu. Mohon maaf. Untuk 1.6 yaitu pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Kita ketahui bidang vein itu merupakan bidang D. Untuk ini kita masukkan lines baru. Bidang D. Kita dapatkan dari nilai strike yaitu 305. Lalu kita buat plunge-nya yaitu 0. Lalu kita memasukkan dataset yaitu dari jawaban 1.3 yaitu pulse to bidang AC 216 dan 1. Selanjutnya kita blok. Lalu kita calculations, angle between, dan selected lines. Ya, ini merupakan jawaban yang di pojok kiri ini adalah jawaban 1.6. Yaitu diketahui 305 derajat, 0 derajat, dan 216 derajat, dan 1 derajat. Oke, jangan lupa untuk kita save di docs yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu pertanyaan 1.7. Pertanyaannya yaitu garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Kita membuat pulse bidang B dan bidang D. Kita ini ya, matikan. Kita tambahkan ini bidang BD. Kita masukkan 24540. Lalu selanjutnya yang D 305 dan 40. Lalu kita pulsekan. Oh maaf, ini salah. Kita pulsekan ya bidang BD ini. Nah, setelah mendapatkan hasil pulse to BD, kita buat
sebidang BD, yaitu ini ya. Kita pertemukan poles 95 dan 54. Yaitu 95 dan 54. Selanjutnya, setelah membuat poles sebidang BD, buat poles sebidang BD. Kita poleskan. Lalu kita satukan dengan hasil poles sebidang BD dan sebidang AC. Tadi sebidang AC. Yaitu jawaban 1,3. Nah, setelah membuat poles bidang BD, kita satukan dengan poles bidang AC yang berada di jawaban 1,3. Lalu kita buat sebidang poles tadi yang ini, yang telah kita tentukan tadi. Tracknya 215 dan dipnya 55. Ini merupakan jawaban 1,7, yaitu garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Sekian, terima kasih. Untuk ini merupakan untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2. Selanjutnya adalah untuk soal nomor 2. Di sini untuk nomor 2 diketahui untuk NIM saya plan A yaitu memiliki strike dan dip 215 dan 30. Ini merupakan menjadi shear fracture 1. Lalu plan B menjadi shear fracture 2 dengan strike and dip 245 dan 40, dan plan C ini adalah merupakan bidang sesar. Pertama yang kita lakukan adalah memasukkan data shear fracture 1 dan shear fracture 2 yang mana merupakan plan A dan plan B. Yaitu 215 dan 30 untuk shear fracture pertama. Lalu shear fracture yang kedua yaitu 245 dan 40. Lalu untuk plan C yaitu menjadi bidang sesarnya. 35 dan 40. Setelah memasukkan data shear fracture 1, shear fracture 2, dan bidang sesar, kita melakukan poles untuk shear fracture pertama dengan calculation, lalu pilih poles. Selanjutnya shear fracture 2 kita poleskan juga. Didapatkan 2 titik seperti ini. Lalu 2 titik ini tuh kita gabungkan atau tarik garis.
Ini merupakan 11 dan 62. 11 dan 62. Ini kita beri nama bidang bantu. Selanjutnya setelah membuat bidang bantu, kita membuat garis bagi. Di sini kita garis baginya mencari nilai titik tengah dari pulse shear fracture pertama dan pulse shear fracture 2. 142 dan 55 ya. Sini tadi 142 ya. Setelah mencari garis bagi, kita menentukan bidang aksial, yang mana yaitu kita menyalakan shear fracture pertama dan shear fracture kedua dulu. Lalu ini menghubungkan perpotongan shear fracture 1 dan 2 dengan garis bagi. Ya, di sini kita ketahui strike-nya 115 dan dip-nya 72. Ini merupakan bidang aksial. Lalu setelah membuat bidang aksial, kita membuat sigma 1 dengan cara mempulskan bidang aksial ini. Ini merupakan jawaban dari sigma 1. Yaitu memiliki trend and plunge 25 dan 18 derajat. Setelah menemukan sigma 1, kita buat garis perpotongan sesar dengan bidang aksial. Kira-kira trennya 130 dan plunge-nya 40. Perpotongan antara bidang aksial dan bidang sesar merupakan sigma 2. Selanjutnya setelah mencari sigma 2, kita membuat sebidang sigma 1 dan sigma 2. Kira-kira berada di strike 6 dan dip 45. Setelah menghubungkan sebidang sigma 1 dan sigma 2, di sini kita beri nama bidang sigma 1 dan sigma 2. Oke,
Oke, setelah itu kita membuat pulse dari bidang sigma 1 dan bidang sigma 2. Maaf, ini kita tekan lalu calculations pulse. Nah, ini merupakan sigma 3. Selanjutnya kita buat pulse dari bidang sesar. Kita matikan dulu. Bidang sesar ini kita pulsekan. Lalu setelah membuat pulse dari bidang sesar, kita buat sebidang dari pulse bidang sesar dan sigma 2. Kita nyalakan sigma 2-nya. Nah, ini kita gabungkan kedua titik ini, kedua garis ini. Kira-kira berada di sekitar 128 dan 87. Ini merupakan auxiliary planes. Oh, maaf, ini saya salah untuk memilih tipenya, yaitu seharusnya bidang. Kita hitung lagi. Yaitu berada di sekitar 128 dan 87. Ini merupakan auxiliary planes. Lalu dari membuat auxiliary planes, kita membuat sebidang sigma 1 dan sigma 3. Kita nyalakan dulu bidang sigma 1, lalu bidang sigma 3. Kita membuat sebidangnya. (220 dan 50 sekitar). Kita beri nama bidang sigma 1 dan sigma 3. Lalu perpotongan bidang ini, bidang sigma 1 dan sigma 3 dengan bidang sesar merupakan net slip. Sekitar berada di tren 38 dan plunge-nya 2. Ini merupakan net slip. Net slip ini merupakan perpotongan dari bidang sigma 1 dan sigma 3 dan dengan bidang sesar. Untuk nomor 2.1 yang ditanyakan yaitu tentukan sigma 1, 2, dan 3. Di sini kita bisa melihat untuk sigma 1-nya yaitu memiliki trend and plunge-nya 25 dan 18 derajat, lalu sigma 2-nya 131 dan 40 trend and plunge-nya, lalu sigma 3 yaitu 276 dan 45 derajat trend and plunge-nya. Mohon maaf, 276 dan 45 betul. Lalu untuk 2.2 yaitu tentukan net slip.
Di sini net slip merupakan perpotongan antara bidang sigma 1 dan bidang sesar. Ditemukan bahwa net slip-nya yaitu memiliki tren dan plunge-nya 130 untuk net slip-nya memiliki tren dan plunge-nya 38 dan 2. Selanjutnya kita menentukan nama sesar. Untuk melihat nama sesar atau melihat sesarnya, yaitu kita menyalakan auxiliary planes dan bidang sesarnya. Lalu untuk melihat jenis sesar, kita harus menyalakan sigma 1 juga. Terlihat sigma 1 berada di sini. Sigma 1 akan memberikan tekanan pada pusat, lalu daerah ini akan mengalami dilatasi. Sigma 3 dan sigma 2 yaitu mengalami kompresi. Selanjutnya kita bisa melihat, kita nyalakan bidang sesar, kita nyalakan auxiliary planes, bidang sesar, lalu sigma 1, sigma 2, dan sigma 3-nya. Karena sigma 1 mengalami dilatasi dan sigma 2 dan 3 mengalami kompresi, kita dapat mewarnai sigma 2 dan sigma 3 ini dengan warna yang lebih gelap untuk menandakan bahwa itu adalah kompresi. Untuk memberi warna kita kembali ke Word. Lalu kita pilih warna. Karena ini tadi sigma 1 mengalami dilatasi, sigma 2 dan sigma 3 mengalami kompresi, kita beri warna pada bagian daerah sini ya. Kita dapat menyimpulkan jenis sesar yang ditemukan yaitu sesar oblik turun. Sehingga untuk jawaban nomor 2.3 tentukan nama sesar, kita dapat menjawab yaitu sesar oblik turun. Untuk melihat pergerakan ke kanan dan ke kirinya ini tidak dapat ditentukan karena kita harus melihat ke lapangan langsung, yaitu kita harus melihat sesarnya langsung. Lalu untuk net slip-nya tadi ditemukan 38 38 dan 2 untuk tren plunge-nya, lalu sigma 1 25 dan 18
sigma 2 13140. Sigma 3 276 dan 45. Sekian untuk nomor 2. Selanjutnya yaitu nomor 3. Selanjutnya yaitu nomor 3. Di sini diketahui untuk bidang A memiliki strike 215 dan tripnya 30 derajat, lalu bidang B memiliki strike 305 derajat dan dipnya 40 derajat. Pertama-tama kita membuat strike bidang A, yaitu 215. Kita selanjutnya menggunakan right hand rules. Ketika arah strike-nya ke sana, maka dipnya mengarah ke sana. Sebelumnya kita membuat garis tegak lurus terhadap sesarnya. Lalu kita hitung 30 derajat terhadap garis tegak lurus itu. Setelah itu kita membuat strike bidang B. Di sini kita menggunakan data bidang D, yaitu strike-nya 305. Oke, kita gambarkan strike-nya. Selanjutnya, karena arah strike ke sana, maka arah dipnya ke sana. Yaitu kita buat garis tegak lurus. Lalu kita hitung 40 derajat terhadap garis tegak lurus tersebut. Selanjutnya kita memproyeksikan strike bidang A, namun kita harus memiliki ukuran yang sama. Di sini saya menggunakan 1 cm. Kita beri nama T, yaitu T sama dengan 1 cm. Lalu di sini kita juga memproyeksikan strike bidang B dengan ukuran yang sama, yaitu 1 cm. Setelah itu kita mempertemukan strike bidang A dan bidang B. Perpotongan ini kita beri nama A. Mohon maaf, sepertinya kita beri nama 1 aja biar tidak tertukar-tukar. Lalu selanjutnya yang ini kita beri nama perpotongannya, yaitu angka 2. Lalu kita hubungkan titik 1 dan titik 2. Dan ini merupakan trend. Selanjutnya dari titik 2 kita jarak ukuran T tegak lurus ke sana sepanjang T, yaitu 1 cm. Sini, lalu
kita hubungkan dengan titik 1. Ini dari sini ke sini merupakan nilai plunge-nya. Lalu kita hitung untuk trennya ini memiliki hasil yaitu N 340 derajat is. Lalu untuk plunge-nya yaitu sebesar 19 derajat. Sehingga untuk nomor 3.1 ini terjawab yaitu sebesar 0,340 derajat is 19 derajat untuk kedudukannya. Selanjutnya yaitu kita mencari pitch-nya, pitch garis perpotongan pada bidang B. Sini kita harus menyamakan ukuran garis ini dan ini. Kita hitung. Sini 1,2 dan sini 1,2. Nah, sini kita 1,2 dari sini ya. Sini kan 1, di sini 1,3. Lalu ini harus juga sama 1,3. Kita proyeksikan strike bidang B. Sekarang sama. Pastikan strike-nya ini sejajar ya. Lalu selanjutnya ketika melakukan pemproyeksian itu, kita beri titik yaitu namanya N. Sebelah sini ya. Lalu kita proyeksikan ke sana, tegak lurus ya, sini. Nah, lalu kita ukur dari titik N ini, kita garis dari titik 1 ke
Maaf, ini terlalu kecil. Ini trennya. Ini proyeksi yang tegak lurus dari titik N2, N. Lalu, nah, mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Kita hitung ulang. Oke, kita dari sini ya. Sepertinya saya salah membuat arahnya untuk memudahkannya. Nah, terus lalu kita hitung 40 derajat dari tegak lurus. Ini. Nah, sekitar di sini kita tarik garis ke sini. Nah, ini 40 derajat. Lalu kita proyeksikan ini 1 cm. Ini kita bikin titik 1. Nah, ini titik 2. Kita tarik garis antara titik 1 dan titik 2. Ini merupakan tren. Lalu kita dari titik 2 ini kita ukur 1 cm. Nah, kita tarik garis ke sana. Ini merupakan plunge. Kita udah nemu tren dan plunge-nya, kita hitung plunge-nya dahulu. Ya, di sini kita nemu plunge-nya menjadi 15 derajat. Kita ganti. Lalu trennya tetap 340 derajat ya. Selanjutnya kita mencari pitch garis perpotongan. Nah, kita menghitung jarak ukuran ini. Ukuran ini harus sama, yaitu ini di sini 1,5, maka di sini juga harus 1,5. Sekitar di sini. Kita proyeksikan ke sana. Lalu ini kita beri nama bidang N. Perpotongan ini.
Lalu kita tarik garis lurus. Sebesar tadi ya, 1,5. Tarik garis dari tren ke titik proyeksi ini merupakan pitch. Di sini saya menemukan pitch-nya yaitu sebesar 30 derajat. Selanjutnya, kedalaman di mana dapat dijumpai bila dilakukan pemboran di Boulder Creek. Kita bisa melihat di daerah segitiga ini. Yang ini. Lalu ini merupakan titik garis ini adalah Boulder Creek. Boulder Creek. Nah, kita cari sini nih yang bertemu dengan Boulder Creek terlebih dahulu. Ditemukan ini sepanjang 1 cm. Kita menggunakan skala pada daerah ini yaitu 4,1 cm sama dengan 40 meter, maka 1 cm-nya sama dengan 9,75 meter. Sehingga kedalaman di mana dapat dijumpai bila dilakukan pemboran di Boulder Creek, kita harus mengebor sekitar 9,75 meter untuk mendapatkan sesuatu di Boulder Creek tersebut. Jadi kesimpulannya untuk nomor 3 ini ditemukan kedudukan perpotongan kuda bidang ini adalah North 340 derajat East 15 derajat, lalu plunge-nya 15 derajat, lalu pitch-nya yaitu 30 derajat, dan kedalaman di mana dapat dijumpai bila dilakukan pemboran di Boulder Creek adalah 9,75 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.